Halo, apa kabar pemirsa? Saya Irwan Marwas dan kembali menjumpai Anda dalam Dialog Say Bumi. Pemirsa, masyarakat Lampung yang ingin membayar pajak sepertinya tidak menemui kendala lagi karena pemerintah sudah meluncurkan program baru yang bisa membantu masyarakat membayar pajak kendaraannya. Apakah program ini yaitu e-Samdes? Namun benarkah e-Samdes memudahkan masyarakat? Nah, baik pemirsa, akan kita bahas masalah tersebut dalam Dialog Say Bumi bersama Kepala Badan Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Adi Erlansah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Bung Iwan. Dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir Pak. Ya. Ini penting karena memang masyarakat kita juga perlu mendapat edukasi terkait soal sistem pembayaran pajak ini Pak Adi. Nah, mungkin langsung saja Pak Adi. Menarik sih kita mendengar, saya sempat baca sedikit soal program e-Samdes ini. Samdes, ya. Mungkin bisa kita dapat gambaran dulu atau masyarakat, pemirsa kita juga perlu mendapat gambaran apa sih program ini Pak Adi, silakan. Baik, Bung Iwan dan pemirsa News TV. Yang pertama kita melihat ya bahwa jumlah pemilik kendaraan di Provinsi Lampung ini atau jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Lampung ini yang terdaftar di database kita, Bapenda maupun di database-nya Polri di RI itu ada sekitar 3.350.000 lebih kendaraan. Ya. Namun kalau kita melihat dari kepatuhan wajib pajak ya, berdasarkan data itu masih ada 2 juta lebih yang tidak membayar pajak. Tapi memang datanya juga sebenarnya harus secara objektif harus kita pilih karena dari 2 juta lebih kendaraan ini kan itu semua kendaraan yang terdata sejak tahun-tahun lama gitu ya. Artinya bahkan kalau kita buka di database kita itu ada kendaraan tahun 42. Artinya yang mobil tahun-tahun antik lah umumnya. Ya, artinya ini kan kendaraan yang memang keberadaannya juga mungkin masih juga kita pertanyakan ya, apakah kendaraannya masih ada, apakah kendaraan itu masih beroperasional lagi atau tidak, atau sudah rusak, atau mungkin juga ada kendaraan-kendaraan yang sudah tercuri. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga melihat bahwa ternyata kendaraan ini itu 67% itu ada di kabupaten. Artinya ini ada di wilayah pedesaan. Oh, sangat besar. Ya. Nah, selebihnya yang baru ada di wilayah perkotaan di Bandar Lampung dan metro ya. Metro. Kalau kita masuk lagi ke dalam, ternyata banyak juga yang menunggak pembayaran pajak itu lebih besar di tingkat desa, ya. Dan itu didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Nah, di dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor ini untuk dimaklumi bahwa sesuai dengan Perpres 5/2015 tentang kesamsatan itu bahwa pembayaran pajak kendaraan motor harus dilakukan di Samsat. Tetapi Samsat ini bukan berarti harus di kantor Samsat ya, secara offline gitu ya, tapi juga bisa dikembangkan secara elektronik. Nah, kita melihat bahwa sesuai dengan juga program Pak Gubernur tentang Smart Village ya, Smart Village, yaitu desa cerdas berbasis digital, di mana di sana nanti dikembangkan pelayanan pada masyarakat gitu ya, termasuk juga tentu bisa dilakukan pelayanan ini untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi di program Smart Village itu sudah ada layer-layernya dan kami coba mengisi ke sana dengan mengembangkan Samsat secara elektronik yang ada di desa. Ini program daerah atau program secara nasional, Pak Edi? Ini program daerah. Secara nasional, sesuai dengan Perpres, dimungkinkan untuk dikembangkan. Artinya, Samdes itu sudah ada dari dulu. Di Provinsi Lampung kan kita sudah pernah. Pada saat itu belum dikembangkan yang seperti sekarang ini. Secara elektronik, secara digital kan belum. Kita sudah ada Samdes itu di Bukit Kemuning ada. Kemudian ada di Desa Hanura. Nah, itu yang kita kembangkan. Tapi kita melihat, jika kita mengembangkan Samsat desa ini secara offline seperti itu, kita perlu juga tenaga SDM yang cukup banyak kan? Iya, otomatis. Bayangkan, desa di Lampung ada berapa ribu kan? Gitu kan? Kalau kita mau mengembangkan itu, tidak usah desa lah, kecamatan saja sudah berapa ratus kan gitu. Kalau tenaga dari Pemda, dari Bapenda mungkin bisa kita atasi ya. Tapi tenaga dari kepolisian, tenaga dari jasa raja sangat terbatas juga. Nah, itu bukan Bapenda sendiri berdiri di situ ya. Karena kan harus dalam wadah kesamsatan, samsat itu ada 3.
unsurnya, yaitu Polri sendiri, kemudian Bapenda Jasa Raja, ya, dari Pemda, kemudian dari Jasa Raja, dan ada bank penerima. Oke, iya, Dalam betul. hari ini ada Bank Lampung dan ada Bank BNI. Nah, kita melihat yang paling ideal ini adalah mengembangkan Samsat Desa ini secara digital. Dan itu belum dilakukan oleh daerah-daerah lain. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ini program daerah, ini betul program daerah. Dan mungkin kalau kita buka bagi pengguna Android, nanti akan saya jelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya. Di Android itu di Play Store ya. Aplikasinya sudah ada. Aplikasinya bisa sudah di-download. Oh, jadi dan kalau kita buka hanya satu aja. jadi masyarakat juga sudah dimudahkan. Artinya Ya. tidak harus bingung mencari bagaimana cara pendaftaran, cukup buka dari aplikasi. Ya, bagi masyarakat yang sudah familiar ya. Familiar dengan Tapi bagi masyarakat yang belum familiar, dia bisa mendatangi BUMDes atau Desa Mat yang ada di desa yang sudah melaksanakan program ini, nanti dibantu dengan petugas untuk masuk. Berapa kecamatan yang sudah menerapkan ini, Pak? Kita baru launching ini sebulan yang lalu. Oke. Jadi Baru launching malah ya? Baru launching, tanggal 14 September yang lalu kita launching. Dan untuk tahap pertama, ini kita mulai di 26 desa dulu. 26 BUMDes yang melaksanakan. Artinya satu kabupaten 2 BUMDes dulu. Nah, dari 26 itu sampai dengan hari Sabtu yang lalu, itu sudah 24 BUMDes yang melaksanakan. Ini berdampingan dengan program Pak Gub yang soal yang pertama disebutkan Pak Adi tadi? Smart Village. Smart Village. Smart Village. Jadi Betul. sangat berdampingan ini? Iya, sangat. Jadi ini juga dalam rangka mengisi konten tadi, ya, dalam rangka program Smart Village, dalam rangka keinginan Pak Gubernur untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat di desa, ya kita melakukan salah satunya dengan pembayaran pajak cukup di desa melalui BUMDes atau Desa Mart. Ada 26 desa, 26 BUMDes ya? Iya. Itu tersebar di beberapa kecamatan, Pak Adi? Ya, untuk saat ini satu kabupaten itu 2 kecamatan. Ya, 2 kecamatan dulu. Tetapi kita punya target di akhir tahun ini nanti sudah ada paling tidak 100 ya, 100 BUMDes di atau 2001, Desember. di akhir Desember 2001 ini dari 26. Nah, tahun depan target kami seluruh kecamatan sudah punya minimal 1 desa atau 1 BUMDes atau 1 Desa Mat yang melayani pembayaran pajak kendaraan motor di desa. Oke, artinya tahun 2021 ini minimal 100 Ya. BUMDes. Target kami, Kemudian tahun 2022 nanti seluruh kecamatan minimal sudah ada 1. Minimal sudah ada 1. Baik, Pak Adi, ini menarik. Namun kita mau jeda dulu sejenak, pemirsa. Dialog kami dengan Kepala Bapenda Provinsi Lampung masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Banda Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung.
Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Bapak Adi Erlansa. Pak Adi, tadi menarik kita bagaimana target tahun 2022, artinya ada semua kecamatan mudah-mudahan, karena ini paling tidak kalau satu kecamatan bisa paling tidak tidak terlalu jauh lagi iya, lah Pak ya. Betul. Nah cuman kan kita yang agak ini berbagi Pak, karena selama ini kita juga ada mengenal istilahnya Samsat. Iya. Nah, apa sih beda dengan Samdes ini? Apakah mereka bisa masuk lewat Samsat atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bung Iwan, bahwa pelayanan Samsat ini bisa dilakukan secara offline dengan di kantor Samsat. Ya. Ya, kantor Samsat ini macam-macam. Kita ada Samsat induk, ada Samsat pembantu, ada Samsat Mall, kita kembangkan, ya, ada mobil. Iya, ada Samsat keliling yang pakai mobil itu. Kita punya kontainer dan sebagainya. Bisa juga dilakukan secara digital, ya. Nah, kita Lampung sebenarnya sejak 2018 sudah mengembangkan Samsat secara digital juga. Namanya e-Salam, e-Samsat Lampung. Bahkan di 2020 kemarin sudah kita update juga menjadi e-Salam versi 2 ya. Tetapi e-Salam ini pemanfaatannya masih sangat terbatas. Jadi e-Salam ini hanya baru bisa dipergunakan oleh nasabah Bank Lampung, ya, yang dia punya rekening Bank Lampung dan dia bisa melakukan pembayaran khusus untuk kendaraan atas nama yang bersangkutan saja. Nah, dilakukan pembayaran melalui Jadi ATM. masih sangat terbatas ya? Masih sangat terbatas pemanfaatannya. Nah, tapi program itu masih ada? Program itu masih ada. Masih ada. Jadi kalau pengguna atau nasabah Bank Lampung masih bisa? Masih bisa. Jadi kalau Bung Imo punya kendaraan atas nama sendiri, ya, kemudian menjadi nasabah Bank Lampung, melalui ATM Bank Lampung bisa. Nah, tapi nanti berkasnya tetap harus diambil ke Samsat. Gitu. Baik. Nah, jadi e-Salam inilah yang kemudian kita kembangkan hasil diskusi kami dengan tim Samsat Lampung, ya, yang tadi saya sebutkan dari pihak Dirlantas Polda, dari Jasara Harja dan Bank Lampung sendiri. Kita kembangkan menjadi e-Samdes dengan menambah beberapa fitur yang khusus kita pergunakan untuk pembayaran pajak di desa. Oh, ini sudah kesepakatan bersama, Pak ya? Iya, artinya harus kesepakatan bersama. Artinya saling mendukung benar ya? Betul, ini sinergi, program sinergi antara tim pembina Samsat ya, dari 3 instansi tersebut ditambah perbankannya. Nah, kita kembangkan ini untuk benar-benar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat desa yang jauh dari jangkauan pelayanan kantor Samsat, cukup membayar pajak di desanya saja. Dan lembaga yang kita tunjuk tadi, ya karena ini memang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang tentang Desa ya, yang namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini melalui unit unit usahanya yang juga dikembangkan sebagai program dari Pak Gubernur Desa Mart, itu untuk juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi seperti orang kalau sekarang melakukan transaksi di toko-toko modern kan, nah, dia setelah belanja dia juga bisa melakukan pembayaran apa saja, pembayaran listrik, pembayaran apa. Nah ini yang dikembangkan dari dalam pembayaran pajak kendaraan motor. Jadi konsepnya sederhana saja sebenarnya. Jadi masyarakat cukup datang ke BUMDesnya atau ke Desa Martnya, kemudian nanti di sana akan dibantu oleh petugas BUMDes untuk masuk ke dalam aplikasi e-Samdes itu tadi. Ya. Kalau masyarakat sudah familiar juga dengan penggunaan gadgetnya, gitu ya, dia bisa langsung mendownload. Jadi e-Samdes ini bisa di-download di Play Store. Jadi hanya Android ya, baru kita. Berarti kita mau tahu bagaimana mekanisme mereka, masyarakat bisa apa itu, Pak? Jadi sederhana saja sebenarnya. Iya, sangat sederhana. Tapi Pak, sebelum kita sampai ke sana, ini kan tentu membutuhkan SDM nih Pak. Iya.
kita tahu misalnya Anda sebutkan tadi misalnya target di 2021 itu ada 100, kalau dia kalikan 3 karena di situ ada Bapenda, kemudian ada Jasara Harja, kemudian ada kepolisian, 4 malah bank. Iya. Itu berarti 4, berarti ada 400. 2022 kecamatan. Ini cukup banyak nih Pak SDM. Nah, bagaimana mengatasi soal SDM nih Pak Erdi? Ya, justru itulah kelebihannya dengan sistem digital. Oke. Ya, digital. Kalau kita tidak menggunakan secara digital, Samsat itu harus minimal ada 3 unsur tadi kan, ditambah 1 perbankan. Tapi dengan sistem digital, kita menggunakan aplikasi saja. Nah, kita menggunakan aplikasi. Ada 2 aplikasi yang dipergunakan di sini. Yang pertama aplikasi Esamdes itu sendiri. Yang kedua aplikasi L-Smart dari Bank Lampung. Oke. Ya, jadi caranya nanti teknisnya itu masyarakat bagi yang sudah familiar ya dengan penggunaan IT, dia bisa mendownload melalui Play Store ya, aplikasi Esamdes. Kemudian di sana dia akan memasukkan data-data yang diminta, nanti akan keluar kode bayar. Gitu. Kode bayar ini nanti dipergunakan atau dibawa ke BUMDes atau Desa Mart tadi untuk oleh petugas akan masuk ke aplikasi L-Smart untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, tapi kalau masyarakat yang belum biasa menggunakan itu bisa langsung saja ke BUMDes, nanti petugas BUMDes yang membantu masuk ke aplikasi Esamdesnya. Artinya masyarakat tidak harus punya HP juga ya? Tidak harus. Bisa langsung datang ke BUMDes. Iya. Kalau dia punya HP bisa melakukan sendiri. Betul. Tapi kalau tidak bisa langsung ke BUMDes. Pak, nah ini kan perlu ada dukungan dari semua pihak. Tadi kalau kita sebutkan tadi ada 4 tadi mungkin sudah secara otomatis ya. Ada kepolisian, ada asuransi, kemudian ada bank. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Karena ini juga menyangkut mereka juga. Dukungannya seperti apa, Pak? Ya, kita mendukung secara penuh ya pelaksanaan, karena ini memang program ya, salah satu program unggulan kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah ya. Nah, jadi semua aplikasi ini kita siapkan. Kemudian nanti pelatihan kepada petugas BUMDes yang akan menjalankan kegiatan ini, itu juga kita akan ada pelatihan juga. Ada pelatihan. Jadi kita dampingi terus. Jadi kemudian juga untuk kebutuhan sarana prasarana ini dari Bank Lampung juga membantu. Ya, membantu seperti misalnya mini printer ya, yang untuk mencetak surat pembayaran tadi itu juga dibantu oleh dari Bank Lampung, disediakan oleh Bank Lampung untuk BUMDes yang melaksanakan. Jadi saya kira untuk sarana prasarana tidak terlalu jadi kendala gitu ya. Hanya tinggal kesiapan dari BUMDesnya sendiri. Artinya masing-masing BUMDes ya? Iya, masing-masing BUMDes ya untuk melaksanakan program ini. Termasuk SDM-nya. Nah, kemudian juga tadi karena dia harus menjadi agen Bank Lampung, nah, maka ya dia harus mengikuti aturan ketentuan tentang syarat-syarat sistem perbankan. Iya, perbankannya. Pak Adi, kami juga nanti perlu, mungkin pemirsa juga sekaligus mau tahu, tadi sudah sedikit sebetulnya sudah digambarkan bagaimana cara memanfaatkan ini, tapi kita perlu detail Pak, nanti bagaimana cara mereka memanfaatkan Esamdes ini, dan kemudian berapa sih potensi pajak yang bisa dapat dari yang ada, karena kalau dari angka tuh 67% lumayan banyak juga nih. Maksud kami ada 20, hampir separuh, 2 juta lebih yang penunggak Pak ya? Iya. Oke, dari 3 juta lebih potensi. Iya. Baik, pemirsa, dialog kami dengan Pak Adi Erlanza masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu Samsan yang mau lewat berikut ini. Obrolan santai penuh informasi menarik. Penuaan diri itu dimulai dari sel tubuh kita dan dari Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. iNews Pagi, setiap hari pukul 4:30. pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah, tangkap,
Cikal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Pak Ade Erlansa, Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung. Pak Ade, tadi kita sempat terputus lagi, kita mau sambung ini. Kalau disebutkan ini SAMDES-nya benar-benar mempermudah masyarakat kita untuk membayar pajak. Jika kalau selama ini beralasan bahwa jaraknya jauh dan sebagainya, mungkin ini sudah dibantu ya. Nah, kalau bicara angka potensi Pak, kan kita tadi Anda sebutkan ada potensi pajak kita ini ada 3 juta lebih kendaraan, tapi yang masih menunggak itu sekitar 2 juta, lebih dari 50% Pak kalau angkanya ini. Ini sangat besar. Nah, dengan SAMDES ini target Anda berapa persen bisa dapat dari situ Pak? Ya, jadi kami juga ingin menyampaikan dulu bahwa 6 bulan sebelumnya ini kita melaksanakan program pemutihan. Pemutihan ya. Program pemutihan, ya alhamdulillah program pemutihan ini bisa berjalan dengan baik dan cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Artinya wajib pajak kendaraan bermotor yang selama ini menunggak itu melakukan pembayaran melalui program pemutihan. Nah, hanya memang kami nanti dari hasil program pemutihan ini kita akan update lagi datanya berapa sih sebenarnya kendaraan yang masih berpotensi. Okay. Berapa kendaraan yang tadi saya sampaikan di awal mungkin memang sudah tidak ada lagi kendaraannya kan gitu kan. Iya. Nah, sehingga nanti benar-benar di dalam program SAMDES ini bisa memberikan kontribusi yang hasil yang maksimal juga. Nah, tentu program SAMDES ini juga tidak cukup sekedar kita melakukan penerimaan pembayaran ya melalui, tapi kami juga akan terus mengembangkan karena ini juga salah satu program Smart Village yang melakukan pendataan jumlah kendaraan yang ada di desa. Oh ya. Nah, jadi selama ini kan kita tahu misalnya kendaraan motor, kendaraan roda 2, BE sekian-sekian ini punyanya si A. Tapi ternyata sudah beralih. Bukan punya A lagi. Iya, sudah beralih. Punya si B sebenarnya. Sehingga itu juga salah satu yang mungkin kemudian dia menunggak pembayaran kan. Karena kita juga mau menagih kepada siapa nagihnya kan nggak tahu. Nah, di program Smart Village ini salah satunya juga adalah melakukan pendataan terhadap pemilik kendaraan yang ada di desanya. Sehingga nanti program Smart Village ini nanti bisa langsung mengakses, misalnya ngeklik di lokasi jalan ini, nomor sekian, langsung diklik akan tahu di rumah itu siapa kepala keluarganya, ada kendaraan apa saja, motor apa saja di situ. Betul. Dia sudah, nah nanti akan kita lengkapi sudah bayar pajak atau belum. Sehingga ini nanti akan lebih memudahkan kita untuk melakukan juga penagihan. Ya. Nah, jadi intensifikasi melalui penagihan juga nanti kita akan kembangkan dengan kalau aparat Pemda saja tidak akan cukup kan, aparat desa mungkin juga nanti bisa dibantu dengan pihak kepolisian sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Gitu. Mudah-mudahan. Ya. Baik, Pak. Batas wewenang SAMDES ini sampai di mana? Dia bisa sampai mutasi kendaraan atau enggak? Atau tidak, bayar pajak? hanya untuk pajak tahunan saja. Tahunan saja. Ya, 5 tahun juga sudah harus kembali ke 5 tahun harus kembali ke kantor Samsat. Karena dia kembali ganti nomor itu ya. Iya. Jadi hanya pembayaran pajak tahunan saja yang bisa dilakukan di Samsat. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa dengan pembayaran melalui SAMDES ini, masyarakat desa itu nanti cukup di desa saja dia. Jadi nanti yang mengurus ke kantor Samsat untuk mengambil pengesahan STNK, notis pajak dan lain-lainnya itu BUMDes. Itu petugas BUMDes. Jadi masyarakat ini cukup datangi BUMDes, dia lakukan pembayaran, menyerahkan dokumennya, nanti dia tinggal ngambil di BUMDes lagi. Jadi tidak dia harus ke tempat Samsat lagi. Iya, itu kemudahan yang diberikan dengan program ini. Baik Pak Adi, ini terakhir mungkin saatnya masyarakat perlu tahu bagaimana sih cara masyarakat download aplikasi SAMDES ini atau ada cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Silakan Pak Adi. Ya, jadi pertama bagi masyarakat yang ingin langsung mendownload bisa masuk ke Play Store karena kita menggunakan Android ya. Di sana nanti ada SAMDES. Play Store, App Store? Di App Store belum. Belum ya. Nanti kita akan kembangkan ke Play Store ya. Di Play Store nanti langsung mendownload aplikasi
e-Samdes. E-Samdes. Kalau sudah berhasil nanti, maka ketika akan melakukan pembayaran, itu tinggal masuk ke aplikasi itu, nanti menyebutkan kendaraannya, ada nomor rangka, nomor itu. Kemudian nanti setelah dia masuk, dia nanti akan dapat kode bayar. Nah, kode bayar ini yang dibawa masyarakat nanti ke BUMDes, ke petugas BUMDes. Petugas BUMDes nanti akan masuk ke aplikasi L-Smart. Nah, bagi masyarakat yang tidak menggunakan handphone atau belum punya handphone, Android, jadi bisa langsung ke BUMDes. Nanti petugas BUMDes yang masuk ke aplikasi e-Samdes. Nah, setelah kode bayar keluar, masyarakat membayar ke BUMDes akan masuk ke dalam aplikasi L-Smart dan nanti setelah sukses pembayaran akan diberikan bukti pembayaran, struk pembayarannya. Nah, jadi nanti petugas BUMDes yang akan mengurus surat-suratnya ke Samsat terdekat. Nah, nanti masyarakat cukup mengambil kembali setelah ini selesai ke BUMDes. Jadi benar-benar cukup efisien ya, dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk ke kantor Samsat. Pak, terakhir Pak, di daerah mana saja yang sekarang sudah berjalan Pak, sehingga masyarakat yang di daerah itu bisa langsung melakukan? Ya, dari 13 kabupaten itu 12 kabupaten sudah menerapkan itu. Dan sudah ada transaksi. Sudah ada transaksi. Jadi setelah ini kan 4 minggu untuk mereka ya. tahu di mana nih informasinya. Nah, kalau desa-desa yang sudah melaksanakan ini, itu di Lampung Utara, itu ada di Desa Wonomarto dan Trimodadi. Kemudian di Lampung Barat di Desa Trimulyo dan Pekon Balak. Kemudian di Pesawaran ada di Desa Sungai Langka dan Temperjo. Di Tulang Bawang ada di Desa Trimakmur Jaya dan Mauris Jaya. Kemudian di Tulang Bawang Barat ada di Desa Pulung Kencana dan Marga Kencana. Kemudian di pesisir barat ada di Desa Kuripan dan Pemerihan. Kemudian di Perisewu ada di Desa Sriwungu dan Wonosari. Di Lampung Tengah di Wates dan Bangunrejo. Kemudian di Tanggamus di Desa Tugu Papak dan Wonosobo. Kemudian di Mesuji di Desa Bumi Harapan dan Trikarya Mulia, di Waikanan di Bumi Baru dan Negeri Baru, dan di Lampung Timur di Tulus Rejo dan Sri Bawono. Di Lampung Selatan sendiri sudah ada sebenarnya Desa Bumi Sari dan Cinta Mulia, tetapi kami berdasarkan data yang kami monitor itu belum ada transaksi di sana ya. Mudah-mudahan lagi dalam persiapan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ikut melaksanakan. Dari 13 ini sudah ada yang transaksi? Sudah ada. Jadi sampai saat ini, sampai dengan minggu yang lalu itu sudah ada 220 kendaraan. 220 ya? 220 kendaraan yang melakukan pembayaran melalui program e-Samdes, melalui BUMDes ini. Dari 220 itu 209 itu kendaraan roda 2 dan 11 yang kendaraan roda 4. Jadi sesuai dengan prediksi kita tadi di awal bahwa memang kendaraan roda 2 yang paling banyak. Mudah-mudahan dengan melalui dialog ini kesadaran masyarakat untuk kembali memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan makin bertambah, Pak. Amin. Jadi, setelah tadi sebelumnya sudah ada program pemutihan pajak ya Pak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Adi sudah hadir di studio. Mudah-mudahan di lain waktu kami masih bisa mengundang Anda karena banyak hal yang perlu kami tahu juga dari Anda terkait soal pendapatan dan kendara dan pendapatan lainnya di Provinsi Lampung. Pemirsa, berbagai fitur ada di dalam aplikasi e-Samdes. Semua itu tercipta untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pajak kendaraan. Masihkah kita mau menunggak pajak? Tentu harapan kita tidak. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Adi Erwansa, Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung, yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Irwan Marwah Makli Kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.